Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur hanyalah milik Allah yang mana atas rahmat dan berkahnya serta kudrat iradatnya, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan tak lupa kepada kita semua, mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengatur waktu yang saya hormati para panitia pelantikan PK Pancat Tengah yang saya hormati juga saya banggakan, Bapak Camat Kecamatan Pancat Tengah yang alhamdulillah kali ini diwakili oleh Bapak Kasih Tangtrip Kecamatan Pancat Tengah. Terima kasih Pak, kami bisa diterima di sini. Dan tadi Pak Kasih menyampaikan bahwa Pak Kasih pun sama, beliau berasal dari sekretaris desa pada saat itu. Dan mudah-mudahan dalam tema solidaritas dan pengabdian menyatukan tekad perjuangan status kepegawaian perangkat desa, semua bukan hanya sekretaris, tapi semua perangkat desa menjadi ASN atau PNS di periode kali ini. Mudah-mudahan karena ini menjadi tema nasional pada saat ini, dan mudah-mudahan Pak Sarjoko saat ini, pada saat itu Pak Mujito mungkin pelopor undang-undang 6 2014, beliau berhasil dengan PP 11, dan hari ini tekad kita memang memperjuangkan ASN PNS. Mudah-mudahan termasuk di Pancat Tengah adalah salah satu yang memang harus mendukung perjuangan kami di kabupaten termasuk di nasional. Terima kasih Pak Kasih. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ramil 1218 Sika Thomas yang tadi sudah mendahului kita karena memang ada kegiatan lain katanya. Kemudian Bapak Ketua Abdesi Kecamatan Pancat Tengah, terima kasih Pak Ku sudah hadir di sini. Alhamdulillah kita semua bisa menghadiri ini dalam keadaan sehat. Kemudian Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Pancat Tengah, 11 Kepala Desa ya. Kemudian Bapak Ketua JP Ansor, terima kasih telah hadir. Ini merupakan bukti sinergitas bahwa kami di organisasi ini, di organisasi profesi, salah satunya yaitu meningkatkan sinergitas, dan alhamdulillah hadir, terima kasih. Kemudian Direktur atau perwakilan dari BPR Arta Galunggung, terima kasih Bapak yang saya hormati. Kemudian pendamping desa, alhamdulillah. Kemudian Ketua LSM GMBI Kecamatan Pancat Tengah yang saya hormati, Ketua KNPI Kecamatan Pancat Tengah yang saya hormati, tentu rekan-rekan perangkat desa se-Pancat Tengah yang barusan dilantik. Dan yang saya hormati juga saya banggakan tentu rekan-rekan dari pengurus PPDI Kabupaten Tasikmalaya, Kang Gani, tentu orang Pancat Tengah sudah tidak asing karena beliau dari Pangliaran kan, Pancat Tengah. Kemudian Kang Babai Pak Kemitan Kecamatan Ciawi, Diana Budiman. Kemudian Kang Ociu, Kang Tatang Cibeber Cikalong, Pak Abu Pangliaran, Panyiaran Cikalong. Kemudian Pak Apip dari Kecamatan Singapan, Abdi di Cikalong jam 7.30 tadi, alhamdulillah jam 10 kira. Dalam kesempatan hari ini saya tentunya berharap bahwa karena PPDI tidak hadir serta-merta, tentu banyak perjuangan yang telah dikorbankan, termasuk para pendiri PPDI di nasional, bahkan di Kabupaten Tasikmalaya, bahkan di Pancat. Dan yang paling baru sudah meninggalkan kita Pak Sekdes kalau tidak salah ya, Margaluyu. Mudah-mudahan
keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kemudian beliau ditempatkan di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya tidak henti-hentinya, kemudian tidak bosan-bosannya mengajak kepada semua perangkat desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, wabil khusus yang ada di Panca Tengah. Tadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasih, Pak Camat, kita bisa karena bersatu, kita mampu karena bersatu, kita kuat karena bersatu. Bayangkan saja 4.600 sekian atau kurang lebih 5.000 dengan staf perangkat desa di Kabupaten Tasikmalaya. Kita akan menjadi kekuatan di Kabupaten Tasikmalaya dan akan diperhitungkan apabila kita semua bahu-membahu untuk mewujudkan cita-cita kita. Tentu tidak ada perjuangan yang instan. Kita telah mendapatkan hari ini sejak tahun 2017, Perda nomor 2 tahun 2017 mengatakan bahwa kita harus memiliki nomor induk perangkat desa, dan itu cantolannya langsung ke Pak Bupati. Hari ini kita sudah mendapatkan dengan nomor induk perangkat desa. Itu bukan untuk gaya-gayaan, itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi itu adalah sebuah pengakuan dari Pak Bupati, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, untuk melindungi kita dari hal-hal yang memang tidak diinginkan. Dan mobil hasil ya NPD kita ada yang di Banggalukun, Harta Karun, CIJ, BJP dengan pelapon yang luar biasa. Katanya Harta Karun 150 atau 200 ya Pak nanti ke depan. Saat ini baru 100 di 8 tahun, mudah-mudahan nanti 120 Bapak 150. Tentu itu dengan pelapon yang memang luar biasa, kemudian dengan peningkatan luar biasa. Jadi kalau hari ini perangkat desa sudah mulai dilirik karena ada nomor induknya, ya mudah-mudahan ke depan dengan peningkatan setara, bukan golongan 2 lagi kan ya, besok golongan 2 sampai 5 tahun ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa menjadi golongan lebih tinggi lagi lah, dengan status dan keadaan kita sebagai perangkat desa. Itu adalah cita-cita kita. Dan PPDI hadir di Tasikmalaya adalah salah satu alat atau wadah perjuangan, karena PPDI adalah merupakan organisasi profesi. Itu bedanya. PPDI adalah organisasi profesi, layaknya IDI, PGRI, kemudian ya sama IDI di bawahnya juga ada PPNI ya, Persatuan Pramuka, kemudian ada lagi IBI, Ikatan Bidang, ya kami pun sama, ada APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Dalam hal ini tentu ada perangkat desa yang tentu di atasnya adalah kepala desa. Kami mendirikan PPDI bukan untuk menjadi kompetitor atau pesaing bagi organ-organ sejenis atau bahkan organisasi profesi lain yang ada di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan pusat. Tapi kami hadir untuk bermitra dan kami hadir untuk memperjuangkan perangkat desa tentunya. Karena mohon maaf, sesuatu yang memang dititipkan itu kadang memang beda kepentingan. Tapi kami bukan untuk menjadi pesaing atau kami lebih tinggi dan sebagainya, tidak. Saya di desa di Cigalonta, tepatnya di desa Sirnaputra, saya adalah sekretaris desa, dan tentu ketika memang bekerja tentu profesional. Kepala desa adalah kepala desa, kami adalah perangkat desa. Kalau di organisasi ya saya ketua. Tapi untuk hal-hal bekerja tentu profesional. Saya pun menitipkan di sini bahwa profesionalisme kemudian sinergitas terus dilaksanakan. Bahwa kita sebagai perangkat desa terus dilaksanakan. Kemudian tadi bahwa kita sudah mempunyai NIPD, itu bukan imunitas segalanya. Saya menjamin kalau memang perangkat desa jauh atau ke jalur yang memang salah, ya silakan diproses secara hukum. Tapi NIPD insya Allah melindungi ketika memang kita berada di jalan yang benar atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
wabil khusus di Kabupaten Tasikmalaya. Tapi kalau memang saya nih PD Pak, saya tidak bisa bicara, tidak, saya tidak akan hadir. Jangankan saya yang punya NIPD, yang punya NIP saja, yang punya NRT saja, yang punya apa beda-beda punya, itu bisa dipecat atau bisa diturunkan secara tidak normal. Yang penting prosedurnya tidak. Makanya saya titipkan bahwa NIPD bukan segalanya, tapi insya Allah NIPD melindungi kita. Tapi ketika memang prosedur dan profesionalisme kita dilaksanakan. Kemudian yang kedua, kita pun sudah setara 2A hari ini. Mohon maaf, barangkali di Panca Tengah kayak Kang Ade Birin ya tentu senior saya. Dia sudah merasakan kenyangnya di desa, kenyangnya perjuangan. Bagaimana kita berangkat ke Jakarta beberapa kali pada saat itu memperjuangkan undang-undang, memperjuangkan PP 11, memperjuangkan hak kita, dan endingnya kita mendapatkan PP 11 yang di dalamnya menyangkutkan tentang bahwa penghasilan tetap perangkat desa setara dengan 2A. Tapi masa iya Pak, 2019 sekarang 2025 2A keras, 2.050.000 nya Pak ya. Pak Sekdes mungkin beda 200 lah, 2.250.000. Tapi silakan dikalkulasikan dengan kerja kita yang memang 1 minggu 5 hari Pak Camat, Pak Ketua Desa semuanya. 2.050.000 dibagi 30 itu ya angka 70 ribuan. Kalau dengan konteks negara merdeka seperti saat ini, memang mungkin kita sudah tidak layak. Tapi kalau berbicara hak dan kewajiban, saya juga sudah malu karena memang ada beberapa perangkat desa yang memang tidak sesuai tupoksi. Saya organisasi hadir tentu memang harus menyampaikan ini. Tentu. Saya hadir dari Cikalongkang ke sini dengan berbagai pertimbangan yang berat. Karena saya harus melatih, mohon izin untuk melatih. Pak, SMP udah sama, SDA udah sama. Bapak kena kecamatan, habis Pak, mau dibagi-bagi gitu. Tapi dengan berbagai pertimbangan yang memang harus dilaksanakan karena memang ini adalah krusial. Pelantikan yang saya dengan berat hati meninggalkan agenda banyak di Cikalongkang harus hadir ke sini. Dan itu adalah menjadi sebuah konsekuensi yang logis bagi pengurus PPD Kabupaten termasuk yang ada di sana. Kemudian yang terakhir, kita pun mendapatkan sama, yaitu hari kerja 5 hari, Senin sampai Kamis, tentu dengan jam yang berbeda, 7.45 kemudian 15.45 atau hari Jumat jam 16. Nah itu yang memang harus dipegang. Itu memang bukan kemauan parsial Panca Tengah, Cikalongkang, Singaparna, atau Ciawi, Cikalong, atau di barat mungkin Taraju, Pusbahia. Ini adalah kemauan dan keputusan organisasi PPDI pada saat itu untuk meminta bahwa kami harus sama dengan UPTD atau dinas lain. Karena ketika ada masyarakat yang mengajukan permohonan surat dan sebagainya ke dinas dan sebagainya, ketika memang hari Jumat atau hari Sabtu saya masih bekerja, tetap dilaksanakannya besoknya hari Senin juga. Makanya itu adalah dasarnya. Walaupun memang berbeda, yang di Wetan Pak meninggal ketika Sabtu, Panca Tengah pun pada saat itu kan sama kan sampai kita. Tapi pada akhirnya ketika memang sudah menjadi keputusan, itu adalah menjadi keputusan bersama dan diambil oleh pemangku kebijakan dalam hal ini eksekutif dan legislatif, bahwa perangkat desa kantor Senin sampai Jumat dengan jam yang ditentukan sama dengan SMK. Dan itu harus dipatuhi tentunya, karena kita Sabtu Minggunya sama dengan UPTD dinas lain libur. Nah itu adalah salah satu program-program yang berjalan di masa kepemimpinan saya di periode pertama dan periode kedua. Di periode ini target kita adalah Kabupaten Tasikmalaya harus memberikan kesejahteraan baik di Siltap maupun di Tunjangan, karena dengan beban kerja yang luar biasa disampaikan dan diatur sebenarnya. Dan nanti di skup nasional PPDI nasional akan memperjuangkan status kita. Jadi mudah-mudahan nanti ya kayak Kang Oci, Kang Apit dan sebagainya, saya tidak masalah ketika memang nanti perangkat desa akan menjadi ASN perangkat dan saya sudah keluar, tidak masalah, karena ini memang dari bagian perjuangan.
Tapi saya titipkan kepada perangkat desa yang memang baru masuk, ayo bergabung, ayo song-song, tentu dengan syarat dan ketentuan, tentu dengan prosedur-prosedur yang benar. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti yang akan mendapatkan predikat ASN atau PNS. Dan saya pun tidak tahu apakah saya masih di perangkat desa atau tidak, tapi organisasi pasti akan hadir karena organisasi merupakan alat perjuangan untuk kita memenuhi cita-cita kita yang disampaikan tadi. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan karena memang organisasi PPDI ini adalah organisasi profesi, mudah-mudahan lambang PPDI ini masih penuh makna, masih penuh arti, masih mempunyai fungsi sesuai yang saya sebutkan tadi. Kalau memang iya di Panca Tengah bahwa organisasi ini masih mempunyai makna, arti dan fungsi dan sebagainya, silahkan dilanjutkan. Karena memang PPDI hadir sebagai alat perjuangan, termasuk di Panca Tengah. Kalau memang itu masih mempunyai arti, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau memang lambang PPDI dan sebagainya hanya menjadi pampangan dan tidak mempunyai makna, arti dan sebagainya, silahkan kaji kembali. Silahkan belajar kembali apa makna dari PPDI itu. Jangan sampai karena kaya Kang Ade Biri, Kang Gani dan sebagainya, saya jadi pengurus, tadi pengurusnya 40 lebih ya. Ini kabinet gemuk, mudah-mudahan hasilnya luar biasa Kang Ade. Mudah-mudahan dalam berbagai momen di Panca Tengah selalu menyampaikan hal-hal yang terbaik. Jadi sekali lagi, kalau memang logo PPDI itu masih mempunyai arti, mempunyai makna, mempunyai fungsi, silakan lanjutkan. Tapi kalau memang tidak, silakan dikaji kembali, silakan pelajari kembali. Karena memang ketika sudah berurusan dengan ini, mencik Persib kudu make hati. Karena masuk ke PPDI tentu akan banyak konsekuensi yang sangat logis, termasuk dari keluarga. Pak rapat, gaya acara, rapatnya ke depan. Pak kudu rapat kabupaten, aduh Pak majikan, wah luar biasa. Itu terakhir kadang BOP Pak operasional. Bayangkan di Panca Tengah Kak Cigalontang, jeung di Cigalontang Pak Panca Tengah teh sami jauh nate. Sami pasti. Eta teh anu paling krusial biasana operasional Pak. Jadi tadi lamun Pak Camat atau Pak Kasih, lamun urang teu babarengan, lamun teu ti urang ku urang jak urang, abi yakin capek. Tapi kudu make hati, mudah-mudahan anggota anu aya di Panca Tengah oge mendukung sepenuhnya kabinet anu mendukung namanya kamu di Panca Tengah lambung saya tim atos di kamari. Jadi sekali lagi mudah-mudahan PPDI tetap menjadi rumah besar bagi perangkat desa Indonesia anu aya di Panca Tengah. Wabil jauh mungkin di Kabupaten Tasikmalaya termasuk di NKRI. Sekali lagi selamat atas pelantikan ini. Mudah-mudahan Panca Tengah ke depan lebih baik lagi. Ayo bahu-bahu memperjuangkan status di tingkat nasional. Nanti pasti akan ada kabar yang memang disampaikan Panca Tengah. Dan ayo kita bersama di rumah besar PPDI tingkat Kabupaten Tasikmalaya yang akan memperjuangkan kesejahteraan kita, termasuk untuk warga Panca Tengah dan sekitarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.